Bencana besar kembali menimpa Sumatera. 442 orang meninggal, 209 hilang, ribuan mengungsi. Jalan terputus, jembatan rusak, dan korban diperkirakan bertambah. BNPB menyebut penyebabnya siklon tropis Koto dan bibit siklon 95B. Namun Walhi menegaskan ini bukan sekedar cuaca ekstrim. Bencana ini adalah krisis ekologis, hutan hilang, tata ruang rusak, industri ekstraktif merajalela. Tambang emas PT Agincourt Resources di Batang Toru memperparah dampak banjir bandang. Curah hujan hanyalah pemicu. Akar masalahnya adalah kerusakan lingkungan bertahun-tahun, hilangnya kawasan hulu dan penyangga alam, sehingga alam tak lagi mampu menahan air yang deras. Dalam Islam, setiap keburukan atau bencana bisa menjadi ujian. Musibah bisa menimpa siapapun, termasuk orang beriman. Orang beriman diminta untuk bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun ada bencana yang muncul akibat kejahatan atau kemaksiatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para ulama menjelaskan, kerusakan akibat tangan manusia berarti akibat dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Curah hujan tinggi akibat siklon tropis memicu bencana. Namun parahnya, musibah disebabkan kerusakan alam oleh kejahatan manusia. Alam dirusak, hutan dihancurkan secara meluas. Bahaya bagi ekosistem dan manusia diabaikan. Ini jelas sebuah kejahatan. Kapitalisme pangkal kerusakan. Pangkal masalah ini adalah kerakusan kapitalisme. Ideologi ini diadopsi dan dilegalkan di negeri ini. Keuntungan materi dan kenikmatan fisik dijadikan ukuran kebenaran. Atas nama investasi dan pembangunan, perusahaan menghancurkan alam demi profit. Kejahatan pemilik modal dan oligarki dilegalkan melalui undang-undang. Sistem demokrasi menjadikan hawa nafsu manusia sebagai standar kebenaran. Sistem politik ini menjadi alat pemilik modal membenarkan kejahatan. Semua dilembagakan dan dibiarkan oleh negara yang berasas sekuler. Sekali lagi kita tegaskan, maka kita perlu tegaskan akar persoalannya bukanlah sekedar kerusakan ekologis seperti yang disebut oleh Walhi, tapi kerusakan keimanan dan sistem hukum. Pembangkangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut kejahatan jarimah, yaitu setiap perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam, barang tambang melimpah adalah milik umum. Harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Eksplorasi dilakukan sesuai kebutuhan dan memperhatikan lingkungan. Jika pemasukan cukup, penambangan bisa dihentikan atau dikurangi. Alam tidak boleh menjadi objek kerakusan. Saat ini, prinsip kapitalisme mengambil sebanyak-banyaknya tanpa peduli. Kejahatan lingkungan selalu terkait dengan kejahatan politik. Politisi menuhankan kekuasaan dan uang, suap menyuap, marak demi kepentingan oligarki. Hukum runtuh, aparat membiarkan kejahatan, rakyat yang melawan ditindas, kelompok kritis dibungkam, kelompok Islam dikriminalkan. Para politik dan DPR menjadi stempel untuk korporasi. Aturan dibuat bukan untuk rakyat, tapi untuk pemilik modal rakus. Berbeda dengan Islam, kedaulatan di tangan syariah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah tidak bisa dibeli, disuap dan diubah oleh siapapun.
Hukum Allah pasti berpihak pada kebaikan manusia, tidak lain karena Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Sudah saatnya kita kembali ke ajaran Islam, menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita, mencampakkan ideologi kapitalisme yang rakus dan sistem demokrasi yang busuk. Maka apa yang sering diserukan agar umat Islam kembali kepada syariat Islam yang kafah? Menegakkan khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah perlu kita sambut dengan serius. Berjuang bersama, inilah yang akan menghentikan kejahatan kapitalisme rakus ini. Inilah makna kembali ke jalan yang benar dalam surat At-Taubah, kembali bertaubat dengan menerapkan syariat Islam yang kafah. Allahu Akbar.